Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Benarkah Joe Biden jerumuskan Donald Trump? Sejumlah media terkemuka Amerika merilis kabar Presiden Joe Biden mengizinkan penggunaan peluru kendali jarak jauh buatan Amerika oleh Ukraina. Peluru kendali yang dimaksud adalah Army Tactical Missile System MGM-140. Rudal ini diproduksi Lockheed Martin dan memiliki jangkauan tembak 300 km. Media arus utama yang mengabarkan perkembangan ini pertama kali adalah New York Times dan stasiun televisi CNN. Menurut dua narasumber yang mengetahui keputusan ini, Presiden Joe Biden menilai kehadiran tentara Korea Utara di Rusia jadi pertimbangan utama keputusan ini. Saat ini, Moskow menempatkan tak kurang 50.000 tentara di wilayah Kursk yang sebagian diduduki pasukan Ukraina sejak awal Agustus 2024. Di antara puluhan ribu tentara Rusia itu, diyakini ada sekurangnya 5.000 tentara Korea Utara yang dikirim untuk membantu Moskow mengusir pasukan Ukraina dari Kursk. Menurut narasumber di Washington, rudal jarak jauh bantuan Amerika itu akan diprioritaskan untuk digunakan ke target-target di wilayah Kursk. Penguasa Kiev menggunakan pendudukan Kursk sebagai alat tekan dan daya tawar melawan Rusia yang mencapai kemajuan signifikan di Donbas. Pemerintahan Joe Biden mendukung manuver Ukraina ini dan berusaha membantu Kiev mempertahankan pendudukan Kursk selama mungkin. Pertanyaannya sekarang, benarkah izin Washington ke Ukraina menggunakan rudal jarak jauh ini bisa mengubah keadaan? Benarkah akan terjadi perang dunia ketiga di Eropa? Kita mulai ulasan mengenai topik ini dengan membaca komentar Donald Trump Jr., putra sulung Presiden terpilih Amerika, Donald J. Trump. Lewat akun X, Donald Trump Jr. mengecam keputusan Joe Biden itu sebagai langkah kompleks industri militer Amerika memicu perang dunia ketiga sebelum ayahnya berkuasa. Cepat kunci triliunan dolar dana ke Ukraina itu. Hidup ini terkutuk dan orang-orang itu tolol, tulis Donald Trump Jr. di akun X-nya. Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky yang jabatan kepresidenannya sudah kadaluarsa berusaha kalem menanggapi keputusan Joe Biden. Lewat rekaman video di akun X dan Telegram, Zelensky mengatakan Ukraina senang dan berterima kasih mendengar kabar ini. Menurutnya keputusan Joe Biden akan mengokohkan rencana kemenangan yang telah dipresentasikannya ke para pendukungnya di Barat. Karena itu, Zelensky tidak ingin mengatakan prospek di kemudian hari sebab perlawanan itu bukan sekedar dengan kata-kata. Rudal-rudal yang akan mengatakannya, kata Zelensky, merujuk apa yang selanjutnya akan dihadapi Rusia. Masalahnya sekarang, keputusan Joe Biden tidak diikuti kondisi yang memungkinkan Ukraina memperoleh stok mencukupi rudal jarak jauh dari Barat. Inggris pun meski berjanji dan setuju memasuk rudal jarak jauh Storm Shadow atau Scalp, namun pengirimannya tak kunjung bisa dilakukan. Problemnya, militer Inggris tidak memiliki stok atau cadangan mencukupi untuk pengiriman ke Ukraina. Sementara Jerman yang memiliki rudal jarak jauh Taurus sejauh ini memutuskan untuk tidak memenuhi permintaan Ukraina. Problem lain terkait penggunaan rudal jarak jauh ini sangat teknis karena menyangkut sistem pengoperasian, sumber daya manusia, dan bagaimana Barat kemudian menyediakan data elektronik dan data intelijennya. Artinya, penggunaan rudal jarak jauh ini bisa terjadi segera atau butuh waktu beberapa pekan untuk menyiapkannya. Dengan demikian, keputusan Joe Biden sesungguhnya langkah gedung putih untuk menggulingkan kebijakan damai Donald Trump sebelum berkuasa. Trump akan mewarisi keputusan riskan pemerintahan Joe Biden Kamala Harris dan meningkatkan risiko perluasan konflik yang semakin berbahaya. Meski begitu, seorang senior analis keamanan, Michael Maloof, memprediksi penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina tidak akan membalikkan situasi.
Rusia menurutnya tetap akan di jalur kemenangan. Penggunaan rudal jarak jauh oleh Kiev hanya akan meningkatkan serangan Rusia ke target-target vital di Ukraina. Ukraina sesungguhnya sudah kalah perang. Mereka saja yang enggan mengakuinya, kata Michael Malov yang pernah bekerja di Pentagon ini. Di kalangan elit Washington muncul dua pendapat berbeda selama berbulan-bulan terkait izin penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina. Beberapa khawatir tentang eskalasi perang, sementara yang lain khawatir tentang menipisnya persediaan senjata di negerinya sendiri. 2 tahun pertama sejak pecah perang, Joe Biden menolak mengirimkan rudal jarak jauh ke Ukraina, tapi pikirannya berubah pada awal tahun 2024. Joe Biden akhirnya menyetujui bantuan sistem rudal HIMARS dan mengirimkannya pada April 2024. Rudal ini jarak jangkaunya masih jauh di bawah 300 km. Pola yang sama terjadi pada pengadaan kendaraan tempur berat seperti tank M1 Abrams dan jet tempur F-16. Selama berbulan-bulan Gedung Putih menolaknya, tapi kemudian mengabulkannya ketika semua sudah terlambat. Artinya, kelambanan Washington memberi aneka bantuan persenjataan strategis ini bagi Ukraina tidak banyak menolong. Lantas apa penyebabnya? Apakah hanya semata enggan atau ada persoalan lain? Jawabannya rumit dan mungkin menjelaskan sebagian mengapa pemerintahan Joe Biden enggan atau lamban memberikan izin. Pertama, persediaan rudal jarak jauh Army Tactical Missile System yang bisa didapatkan Ukraina terbatas karena bahan dan proses industrinya kompleks dan tidak bisa diproduksi secara cepat. Kedua, jika Kiev mampu menyerang jauh di dalam wilayah Rusia menggunakan rudal itu, diyakini tidak akan menghasilkan perubahan dalam semalam di medan perang. Analisis intelijen yang sudah dilakukan, armada udara Rusia saat ini telah digeser jauh ke dalam wilayah Rusia dan sulit dijangkau rudal ini. Alasan ketiga, Ukraina sudah pernah menembus lebih dalam wilayah Rusia hingga Moskow menggunakan pesawat nirawak produksi dalam negeri Ukraina. Amerika pun bersedia membantu Ukraina dalam hal pengembangan industri ini yang memperkecil resiko serta kerumitan pengoperasian rudal jarak jauh mereka. Aneka kerumitan ini pada dasarnya menunjukkan Barat sesungguhnya terlibat sangat jauh di dalam perang Ukraina. Keterlibatan itu bisa langsung dengan menerjunkan personel militer ke Ukraina atau mengendalikan peluncuran dari luar Ukraina di negara-negara anggota NATO paling dekat. Skema lain, NATO mengirimkan kontraktor-kontraktor militer swasta yang berpengalaman dan familiar terhadap persenjataan ini terjun langsung ke wilayah Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin berkali-kali memperingatkan Ukraina mustahil menembakkan rudal HIMARS dan rudal jarak jauh lain tanpa bantuan kekuatan NATO. Putin juga memperingatkan NATO akan menghadapi konfrontasi langsung dengan pasukan Rusia jika terus melanjutkan intervensinya di Ukraina. Mengenai bagaimana Moskow merespon serangan rudal jarak jauh dan keterlibatan NATO dalam perang Ukraina, Putin tidak pernah menjelaskan caranya. Tapi Putin mengatakan perlawanan Rusia akan dilakukan asimetrikal sebagaimana sifat dan watak perang proksi yang dijalankan NATO. Banyak yang belum menyadari apa yang terjadi di Selat Bab al-Mandeb dan Laut Merah kemungkinan besar adalah taktik peperangan global yang dijalankan Rusia dan Iran sebagai mitranya. Serangan rudal balistik dan drone Houthi Yaman ke armada tempur kapal induk USS Abraham Lincoln beberapa waktu lalu bisa dibaca sebagai bagian dari perang global ini. Petinggi Pentagon mengungkapkan keterkejutannya melihat kemampuan militer kelompok Houthi Yaman. Pejabat itu juga menyebut kemampuan serang Houthi mengerikan. Secara resmi, Pentagon mengakui serangan Houthi Yaman ke gugus tugas kapal induk USS Abraham Lincoln menghantam 2 kapal perusak USS Sproul dan USS Stockdale. Namun juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder membantah klaim Houthi Yaman bahwa serangan itu merusak kapal induk USS Abraham Lincoln. Dengan taktik proksi semacam ini, Rusia akan terus memberi perlawanan terhadap agresivitas NATO yang menjalankan proksi di Ukraina. Keseimbangan pun secara alamiah akan tercipta. Barat akan berpikir ulang jika semakin jauh terlibat di Ukraina, titik konflik di wilayah lain juga akan semakin terbuka. Jika di Timur Tengah Rusia memiliki Iran, Suriah dan Houthi Yaman, maka di Timur Jauh dan Asia Timur Moskow memiliki Kim Jong-un. Tribuners, meski Presiden Joe Biden akhirnya memberi izin ke Ukraina menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia, potensi pecahnya perang dunia ketiga di Eropa relatif masih kecil.
Kehadiran Donald Trump yang akan memimpin Gedung Putih mulai 20 Januari 2025 mungkin akan secara drastis mengubah keadaan. Sementara Rusia sebagaimana terjadi sepanjang Minggu 17 Oktober 2024 mengguyur berbagai kota Ukraina menggunakan tak kurang 120 rudal balistik dan drone kamikaze. Serangan serentak itu melibatkan rudal Zirkon, Kinsal, dan Iskander dari peluncur darat, udara maupun laut. Targetnya infrastruktur energi dan pusat-pusat industri militer di Odessa, Kiev, Dnipro, Kremenchuk, Mykolaiv, dan kota-kota besar lainnya di Ukraina. Serangan masif ini memperlihatkan kemampuan militer Rusia masih sangat kuat, tidak seperti digambarkan pihak Barat bahwa Moskow telah kehilangan kapabilitas tempurnya. Dengan demikian, ada dua cara yang agaknya dipilih Rusia untuk merespon Washington dan London yang memberi izin Ukraina menggunakan rudal jarak jauhnya ke target Rusia. Pertama, menjalankan respon asimetrikal lewat proksi di Timur Tengah dan Asia Timur. Kedua, terus menggempur infrastruktur energi yang bisa melumpuhkan Ukraina.